penting Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN sebagai lembaga negara yang menegakkan keadilan. PT-UN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum dan landasan pembentukan PT-UN. Di sini ada 3, yaitu yang pertama undang-undang. Pembentukan PT-UN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai PT-UN. Yang selanjutnya ada landasan filosofisnya. PT-UN dibentuk sebagai wujud negara hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi warga dari tindakan sewenang-wenangan pemerintah. Yang terakhir ada asas-asas. PT-UN berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan. Asas ini menjadi pedoman dalam setiap proses persidangan. Selanjutnya adalah struktur organisasi dan wilayah hukum PT-UN. Pertama ada PT-UN, yaitu pengadilan tingkat pertama yang menangani sengketa tata usaha negara. Yang kedua ada PT-TUN, pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara banding. Yang ketiga yaitu Mahkamah Agung yang menjadikan tingkat kasasi yang memutus perkara kasasi. Yang selanjutnya atau yang ketiga, kewenangan dan fungsi utama PT-UN: menerima, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh warga negara atau badan hukum. Kedua, menguji keabsahan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang dianggap melanggar hukum. Yang terakhir, melindungi hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam bidang administrasi. Proses persidangan dan penyelesaian sengketa di PT-UN. Pertama, ada pengajuan gugatan. Pihak penggugat mengajukan gugatan kepada PT-UN. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan persiapan. Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan gugatan. Ketiga, persidangan. Proses pembuktian dan pemeriksaan saksi. Yang keempat, putusan hakim yang menjatuhkan putusan atas sengketa. Selanjutnya adalah contoh kasus sengketa tata usaha negara yang ditangani PT-UN. Pertama, yaitu ada pencabutan izin. Sengketa terkait pencabutan izin usaha oleh pemerintah daerah. Kedua, pemecatan PNS. Sengketa terkait pemecatan pegawai negeri sipil. Ketiga, ada penolakan permohonan. Sengketa terkait penolakan permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB. Ada juga tantangan dan prospektif pengembangan PT-UN di Indonesia. PT-UN menghadapi tantangan terkait sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Pengembangan PT-UN perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan memperkuat supremasi hukum. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi bagi masyarakat. PT-UN memegang peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Keberadaan PT-UN memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. PT-UN perlu terus diperkuat agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.